kebalikannya. Dini hari mau sahur santapannya begituan Nes. Walaupun gue ngeliat ada satu yang bikin gue seneng, tapi ini masih dibantai 4-0 Nes. Aduh, emang Afgan banget sih. Terlalu Gua juga. sadis maksudnya iya, ya. sadis. Gue Rosa. juga 3-0 Ji. Ya kalau itu mah gue seneng. Orang itu tim gue yang ngebantai tim lo. Iya juga Tapi sih. kita sama-sama setan merah yang Iya. diikat di bulan puasa ini Nes. Bedanya gue lebih parah dibantai. Terus juga 2 kali beruntun. Leg pertama 5, sekarang 4, totalnya 9. Gila gak itu? Gila juga. Gue sebenarnya mau pembelaan diri, gue mau bilang kalau Milan mungkin mau fokus di Liga aja. Cuman sisa 1 pertandingan lagi juga tipis sama lo ya. Kurang ajar juga lo. Jangan karena yang enggak kalau di Italia. Kalau MU udah dibantai, jangan sampai Inter juga kalah lah di Serie A. Sedih banget, aduh. Padahal tuh Milan sebenarnya udah secara di atas kertas sudah diunggulin, Ji. Itu kan kertas Pioli aja mainnya. bingung. Mainnya kan di lapangan bola dan Iya, bukan di benar bertahan, juga. bukan di atas Iya kertas. juga. Makanya kapan si Pioli mau numbuh rambut? Itu Pusing terus. makanya Vaniko juga gitu-gitu aja karena kayak Pioli itu. Tapi yang jelas emang pertandingan kemarin MU lawan Liverpool tuh bikin gua nggak heran ya sekarang ngelihat kemarin belakangnya ada Jones sama Maguire itu udah wah nih udah buah si Malakama pasti ada Phil Jones yang nggak pernah main. Tiba-tiba lawannya Muhammad Salah, Luis Diaz yang ngebut-ngebut semua. Ya hasilnya gitu gol-gol cepet langsung tuh udah. Pelatihnya juga katanya profesor. Tapi kan profesor suka lupa ya. Suka lupa. Suka lupa akan menang. Ya bisa, itulah bisa. hasilnya ya. Sekarang tuh banyak punchline ya semenjak siaran sama Dias ya. Bisa aja Ini nih. dia kita lihat ya. Ya ini dia statistiknya ya, ball Statistik possession kemarin, 72-28. Tuh udah gak megang bola, cuma ngejar pantat kalau kata Coach Jasin ya. Terus shots on target ya, masih dikasih sedikit hiburan. 2 shots on targetnya cuma 1. Total passesnya 879 berbanding 300, artinya MU cuma megang bola paling di belakang doang, oper-operan di belakang. Tuh lihat bedanya sekarang MU peringkat 6, padahal kemarin Tottenham, Arsenal, West Ham ketahan semua. Tapi MU tetap aja nggak bisa naik. Tenang Ji, tapi timnya Koci juga kan nggak kalah Ji, meroket juga. Meroket ke bawah Ke ya. bawah, bukan ke atas. Sekarang nih tapi kita datengin fans Liverpool langsung nih. Kita tanya ya, ini viral lagi nih. Ayo kita panggil Bang Simon. Bang Simon, Aduh, kita panggilin. ini udah paling males kalau Bang Simon datang Lo tuh. pada manggil-manggil gua, Aduh. Gua lagi happy-happy lu panggil kemari, aduh. Ada apa Tadi sih? pagi kita lihat postingannya Bang Nah. Simon ini viral ya. Ini ada di mana-mana, ada apa out of context football, terus ada apa tuh? Ini nih, FTBL nih Nah tuh. ini, Ini Gua nggak masuk 4-0. viral sih sebenarnya, cuman kasih tahu hasil tadi malam. kok bisa cepet banget gitu Bang, paginya udah dipakai itu kaos. Emang abang udah ngeramalin apa gimana? Yang ini kan? Iya. Nah, Aduh, kan males banget gak? Males gak? Lihat tuh. Males gak? Males gak? Aduh, gue males banget yang ngeliatnya. Lihat nih. Oke. Ini, iya gimana Bang, lu bisa pagi-pagi udah posting gituan, ini KW apa gimana? Ada yang Enak bikin? aja Hah? lu. Player issue. Kau Waduh. gimana? Buktinya apa player issue, Bang? Showroom. Buktinya Bang, biar kasih Buktinya lihat apa? Bang. Sistem. Iya. Taruh kan, lihat tuh. Tunjukin ada bukti player issue mana sih Ini kalau player menurut lu? issue. Oh, Tuh, ada iya ya. salur-salurnya. Kok bisa sih Bang? Oh iya, Ring. Bahannya Jadi beda ya. gini, gua kalau lagi ke sana itu gua selalu beli nih size gua XL. Wah, gue mau minta juga males sih, nggak akan gue minta, nggak akan. Jadi gua tuh stok, ya kan? Iya. Karena gua tahu akan gua keluarin pada saat-saat yang penting. Iya. Oh, jadi udah nyetok tuh Bang. Udah nyetok. Kira nyablon sendiri Bang. Nah, si ini dem setnya gua udah ada 1 sampai 9 tuh punya. Oh jadi, 0 sampai 9 tuh gua punya. kok lu kurang aja sih Bang, udah nyetokin. Ini, tapi lu ngebayangin nggak sih Bang, kemarin kan 5-0 nih, sekarang Iya. pelatih baru, apa karena di-counting Karena- dikit, jadi 4-0? Justru karena gue pikir kan tadinya kalau udah 5-0, 6 naik 7. Iya biasanya. Cuman kalau misalnya sampai 5-0, 6-0, 7-0, kasihan nanti. Kasihan nggak ya, mau siaran. kasihan. Nanti 4-0 lu aja, nggak mau siaran. emang 4-0 nggak kasihan Bang? Tapi Bang, lu, Ada kemajuan berarti. iya Ada lumayan. kemajuan, bisa nahan 1 gol. Bisa nahan 1 kebobolan. Itu juga di VAR yang Iya. nahan. Tapi Bang, Nahan VAR. ini mungkin kan Iya kan? sekarang lu pasti fans-fans Liverpool yang udah merasakan juga dulu 30 tahun puasa gelar, lu sedih gak sih ngeliat sekarang Gini. rival lu? Kita hidup tuh lihat ke depan. Benar, jangan ke belakang. Iya. We fokus lihat ke depan. Iya. Ya kan? Eh. Saya tuh orangnya optimis lihat ke depan. Kalau lu Iya. mau maju lihat ke depan, ngapain lu lihat ke belakang? Ya kalau majunya ke belakang mah nggak ada Bang. Pantesan lu kesandung mulu. Karena lu suka banget lihat ke belakang. Bang, mendingan biar Ngapain Panji lihat ke tambah belakang? kesel, biar Panji tambah kesel kita gantung lah Oh Bang iya di dong. belakang. Gua nggak akan bawa pulang. Oke? Oke Bang, kalau gitu Ya. deh, thank you loh Gua Bang. tinggal di sini aja ya. Ini bakal dipajang setahun lagi nih Iya kayaknya nih. dong. Gua tinggal
tinggal di sini aja ya. Biar Panji nggak lupa. Di sini aja ya. Iya, Gua Bang. lepasin ya. Aduh, Nah, Bang. Keren. Oke. Ini lain kali bikin side bisnisnya bikin tukang sablon Bang, lain kali Bang. Emang Bang Simon nih muncul di saat-saat yang bikin gua kesel tau gak lu. 5-0 muncul bajunya kemarin Sekarang Sport Bible. 4-0. Sekarang 4-0. Udah gitu sombong. Gue cabut ya. Iya, Gua iya. ada perayaan nih. Iya iya Bang, Tumpangan ya, Bang? sana Bang. Wah, kita gede-gedean perayaan. Dengar-dengar pakai Inggris lagi agregatnya loh. sebagai. Ada lagi. Bukan. Tapi buat kalian fans Liverpool ini Bang Simon juga ntar lagi berangkat ya Bang, tanggal berapa Bang? Tanggal 9. Tanggal 9 udah siapin sampai akhir bulan ya Bang ya? Sampai bulan Mei ya? Sampai akhir Mei ya? akhir Mei, sampai champion. Tuh, jadi rentetan dari nanti penentuan showdown-nya Premier League, FA Cup, sampai Liga Champions ya? Yes. Kalau final. Ya. Pasti dong. Oh, Pasti. Mohon maaf Emang nih. ada yang bisa nahan? aduh gak jadi Bang datang. Simon sama Pak Wandi ya, bolak-balik Inggris sudah kayak ke GI ya. Iya, kalau Bolak-baliknya. kita mah pancoran doang paling ya. Lo ngapain? Gue cabut ya. Nexa seksi banget. Siap Bang Simon. Saya kan ngelapin ini, Pak. Jangan lupa baju ini juga dibeli ya. Dibeli, Oh, udah bisa iya. dibeli merchandise dari kita. Yang mana? Oh itu, gue pikir yang digantung, gak usah Back dibeli goals, itu mah. not war. Ya itu dia. Yeay. Menang kan? Enggak bang, kalah. Emang Ini tukang nasi gorengnya kayak gini. kurang-kurang. Emang agak-agak kurang ajar emang fans Liverpool yang udah dulu gak ada medsos bisa sombong sekarang 30 tahun dulu mereka nggak ngerasain penderitaan fans MU sekarang. Belum lagi ntar Coach Yasin nih. Iya makanya. Nambah-nambahin. Ya nggak apa-apa kalau dia mah timnya mediocre juga sekarang. Tapi katanya kita kedatangan kembarannya Mas Aryo. Nah, versi lebih muda dulu. Tapi kalau kita ngomongin soal performa, emang performa Liverpool tuh udah mirip GeForce. Nggak ada Nah, matinya. bener, nggak ada matinya. Heeh. Karena itulah GeForce, Fast Fast Moving Automotive Parts punya punyanya Indonesia. Langsung aja kalian follow Instagramnya ya di GeForce_ID. Dan jangan lupa kalau kalian pengen beli atau pengen cek speknya, pengen tahu lebih Ya. lengkap lagi, kalian bisa beli aja langsung cek di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Nah itu dia, langsung aja follow Instagramnya kalau untuk lebih jelas, untuk tahu promo dan juga spesifikasinya @GeForce_ID. Ya, tapi lu bisa bocorin sedikit dong nih kembarannya Mas Aryo ini siapa sosoknya? Jangan nanti siapa sih itu yang di tengah Nanti gitu. pas dia datang gue bocorin kepalanya. Jangan, bukan. Gue agak mulai agak suka banyak pancan ya. Iya banyak semenjak Sejak main sama Dias Dias ya, agak ger gitu. Dia yang menang banyak, gua gitu-gitu aja penghasilannya. Oke lah. Oke, langsung aja kita panggilin pandit-pandit kita, tapi selain satu ini. Kita akan menuju ke Kirby. Tempat latihannya Liverpool sekarang. Dulu kan Melwood. Gue bukan kontraktornya. Oh bukan. Kagak menang gue. Oh, lo menangnya di Menteng ya? Iya. Oh, iya, iya. Pak Wandi ini teman lama atau bagaimana berkenalnya nih? Apa emang Liverpool udah lama bagaimana boleh cerita nggak? Sambil jalan aja bang. Kan at the end of the day kan tergantung angkanya. Kiranya sama kemauannya si John Henry lah. Kalau John Henry nggak mau lepas mau apa? Iya iya iya. Terima kasih. Enggak, sebenarnya nggak muluk-muluk. Yang wajar-wajar misalnya let's say 3-5%. Banyak yang memprediksikan sebenarnya Pak Wandi kedekatannya sama Bang Simon tuh nggak akan awet loh Pak. Dari tahun pertama ada yang banyak. Itu dia Jebretadion UK episode 3 bersama para CEO dan CEO-nya lagi. Kali ini para CEO jalan-jalan santai di depan Anfield sambil ngobrol santai. Kekalahan MU bakal 4-0. Enggak ada, mereka udah lama dari 2 minggu lalu perginya. Tapi itu mereka ngobrol nostalgia pertama kali perkenalan mereka. Lain emang jalan-jalannya CEO langsung di Inggris bolak-balik. Selengkapnya hanya di Jebret Media TV. Buat para karyawan Jebret Media TV wajib nonton katanya, karena di situ ada pembagian teaser bonus katanya. Iya. Ngarep lu bonus-bonus. Oke. Oh iya, gue bagi dong. Oke, sekarang udah ada pandit baru nih hari ini. Dikenal dengan Firzi Idris atau mungkin bisa dibilang Mas Haryo kecil ya katanya. Haryo kecil. Jangan kembaran, nggak ada yang bisa nyamain Mas Tapi Haryo. Mas Haryo kan juga kecil. Iya, gue Iya. mungkin lebih kecil, lebih mudanya kan. Oh, muda. Dompetnya juga lebih kecil pasti. Iya, iya. Berarti lu juga akan cool dan siap counter Coach Yasin ya? Gak tau itu lihat aja. Ini kita lihat nanti ya. Soalnya Haryo tuh juga modelnya cool tapi siap ngelawan-ngelawanin yang ini nih, orang-orang marah-marah terus ini. Hah? Marah-marah terus ya? Ya, oh, tapi bininya artis juga nggak?
Oh enggak. Oh belum ya, belum ya. Makanya nggak jauh apa-apa. banget sebenarnya bedanya. Oh, Mas Aryo. makanya dia sekarang udah gak butuh kerjaan kayak gini, karena bininya artis sekarang. Oke, selamat datang Firzi di Kursi Panas. you. Semoga gak baper ya, karena DPI kan terkenal katanya debat kusir, terus katanya banyak yang baper gitu ya. Enggak baper ya? Enggak lah, semoga Aman, ini Firzi. Lu malah nggak tahu ya? Apa? Dia kalau kehabisan bahan dari dulu wawancaranya Justin. Lu tanyaan dia 2 jam jawabnya. Ujung-ujungnya. Makanya nonton terus kalau- Oh iya. Iya itu dia. Andalan ini dari Andalan. dulu, iya. Udah kenal dari kapan? Kutipan-kutipannya selalu dipakai. Gue masih iya. ngelatih. Jadi gue kenal coach dari waktu dia nge-coach. Lo umur berapa waktu itu berarti? Wah, gue baru pertama masuk bola itu Yaelah, masih 2008. rookie. Masih rookie. Badannya masih tipis. Berarti masih 2000. tipis. Sekarang tebel kan? 2000 berapa? 2008 ya, 2008. Iya, nge-coach pas nge-coach pas nge-IO gue juga waktu itu masih kan. Sampai dia ditipu nggak inget kalau si tipu Ada. nggak ada. Iya, Ditipu ada teman dia. sendiri nggak ya? Atau waktu warungnya juga bermasalah? Nggak. Tapi itu dia. Mungkin kalau kalian bisa pengen tahu juga keakraban Firzi dan juga Coach Yasin tuh bisa tonton di itu ya Jebre Talks ya kemarin yang ngobrol sama Nostal boleh sama Papi Ropan, ya. Firzi Idris ceritain perjalanan karirnya sampai juga katanya suka iniin Coach Yasin kalau udah mentok ya untuk konten. Emang dia gimana? Lu lihat perkembangan dia gimana? Oh, keren. Dulu kan orangnya cuman bacot di Twitter kan. Gue juga dulu follow dia karena bacot di Twitter, tapi sejak di TV makin menggila-gila sampai sekarang di YouTuber kan. Iya, tapi jujur kutipan-kutipan dia dulu sering gue pakai gitu. Soalnya bagus-bagus. Dulu gue ingat dia pernah nolak tawaran dari timnas Guam ya coach. Hah? Timnas Guam? Iya. Itu di mana ngomong Guam? Guam itu di dekat Filipina. Banyak duitnya tapi. Oh iya banyak duitnya tapi. Kasih angka. Kalau dia kan kasih angka, ditawarin berapa, ditawarin apa. Enggak, waktu itu tahun 2005, 2006 itu $3.000. Oh. Tambah Sama iming-iming. rumah. Sama rumah, akomodasi ya. Tambah iming-iming 2 tahun di situ dapat green card Amerika. Wah, Nah, lumayan gue baru pindah dari Belanda ke Oh sini. iya, nggak butuh. Lo kan Eropa, bukan Amerika ya. Gue discuss sama Ricky Joe kalau nggak salah. Iya. Oh iya, almarhum ya. Iya, Ricky Joe bilang 5.000 lu ambil aja. Tawarin mereka nggak ada budget. Oh. Sama Malaysia gue pernah ditawarin juga. Nah itu mungkin kalau kalian pengen tahu tolak ukurnya 5.000 itu sekarang gajinya Aldi ya di London ya 5.000 tuh kalau dia kemarin di Itu- Tapi kan bocorin. ini 2008. jauh. Ya itu 2005, sekarang kan. Iya, 2005 Oh sekarang itu. udah naik kalau kata bocoran udah naik dari 5.000 Karena dia juga Aldi. bilang, gue ingat banget Coach Justin bilang, jadi pelatih timnas itu dedikasi, bukan profesi. Gue Wih, ingat banget tuh itu dulu. ditawarin duit dia tolak demi kecintaannya sama timnas yang dia bayarin sendiri pakai duit pribadinya. Nah kita nggak ngomongin timnas yang juga ngomongin nostalgia, tapi ngomongin betapa serunya pertandingan-pertandingan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk dari Italia dulu, dari Coppa Italia di mana Derby della Madonnina. Kalau ini kemarin fans Milan begitu antusias karena di Serie A juga lagi nggak kalah-kalah, terus juga walaupun tahan seri gitu ya, tapi dia lagi kuat lah di bawah Pioli, tapi ternyata begitu aja di tangan Inter Milan 3-0. Walaupun mungkin kalau bisa dibilang permainannya mungkin tipis-tipis, tapi dari efektivitas lo setuju kenapa Inter jauh lebih unggul pada Milan? Ya kalau si Pioli sih pada akhir pertandingan dia bilang ya, ini permainan kita lebih bagus daripada di derby yang kita menangin. Dia bilang gitu. sombong ya. Dia bilang gitu, tapi itu sebelum dia marah. Habis itu kan dia ngomongin soal golnya Benasser yang di Ya, anulir. anulir. Habis itu dia solve out gitu dari wawancara. Sesi interview dia ininya dia Solve nggak out ya. ikutin, dia solve out. Kalau di FM kan ada tuh Ya. optionnya. Ya. Jadi dia bilang seperti itu dan ya kalau kita lihat secara permainan, secara statistik 19 tembakan berbanding 10 itu juga masih emang lebih tinggi. Itu kita bisa lihat kan, Ya. masih lebih tinggi Milan jauh. Makanya gitu. Pioli bisa ngomong gitu ya. Iya, tapi kita juga harus tahu juga kalau buat pemain-pemain Milan ini sebenarnya penting juga untuk mereka mencapai untuk membuktikan diri gitu Iya, loh iya. di tim ini karena mereka kan mau ada kedatangan investor baru Iya, tuh, Mediacorp Investcorp itu ya. kan. Investcorp ya. Jadi mereka bermain untuk masa depan mereka juga sebenarnya di sini karena kalau mereka udah ada pemain baru, udah ada investor baru, ya bisa aja tempat mereka berikutnya kalau emang benar ya. Karena sebenarnya La Gazzetta dello Sport bilang itu emang dalam seminggu ini lagi diaudit nih keuangannya Milan, cocok nggak, masuk nggak finance-nya ya mereka beli, karena mereka beli nggak murah kan, 1 miliar US dollar. Semoga ditikung ya. Tapi gue dari tadi ngomongin Firzi kayak langsung terbawa Mas Haryo nih kayaknya. Gue langsung merasa nostalgia Mas Haryo nih. Gue dulu siaran bareng. Kangen sama- ya? Ngomong iya lumayan ngomongnya. Karena Mas Haryo itu adalah salah satu andalan gue termasuk Coach Yasin ketika gue lagi dead air juga, lagi mentok materi. Udah kasih aja ngomong deh, dia ngomong 2 menit 3 menit sendiri gak ada jedanya. Nah gimana Coach, lo ngeliat kemarin Milan yang selalu lu bilang permainan tarikamnya, tapi tadi statement Pioli dari permainan, kan lu selalu ngeliat dari permainan juga kan? Ya, Tapi kemarin tapi gimana? kemarin gue tidak nonton karena disiarin di TVRI Oh, iya, dan benar. gue nggak bisa nonton. Gue punya mola video iya, be in
dan first media nggak bisa ditonton nggak bisa. di blog. Harus TV Jadi lokal. gue nonton. Tapi gue bikin preview, Ji. Oke. Gue bilang karena berdasarkan salah satu pertandingan antara mereka yang hasilnya seri. Oh yang sebelumnya. Di liga kalau nggak Di salah. Liga, ya. Di leg pertama ya. Iya, gue bilang Inter ini bego. Kenapa? Karena mereka dengan gampangnya keikut irama gaya bermainnya Milan. Iya. Oke. Betul. Kalau Inter mempertahankan gaya bermainnya sendiri, dilibas Milan. Dan nampaknya itu kemarin terjadi. Kalau Virsi tadi bahas soal shooting, Ya. itu tipikal Milan dan Juve. Oh. Selalu shooting dari Sana lini sini. kedua. Ya. Dan kalau lu lihat datanya, hampir selalu Milan dan Juve shootingnya di atas 20. Oke, banyak Tapi yang on syutingnya. target 23. Jadi low quality chances. Low quality. Mereka Iya, ambil iya. ya. Bahkan gue bilang, apalagi Juve lawan Bologna, yang Bologna dengan 9 pemain selama 19 menit, Ya. harusnya Juve lebih bersabar. Lu tinggal kurung kombinasi baru, lu bisa menciptakan you create Iya, chances. iya, iya. Tapi yang Nggak terjadi sabar, ya. adalah shooting dari lini kedua Oh, sama Bazir. crossing. Akhirnya dapat satu Oh, Vlahovic kan. Nah kemarin gue juga nggak heran. Nah feeling gue karena gue nggak nonton, Inter ini mempertahankan gaya bermainnya sendiri, sehingga dengan gampangnya mereka menang 3-0. Ya. Kalau lihat dari statistik, ball possession 50-50, oke lah. Dan shotsnya lebih banyak, tapi big change nggak banyak juga. Ya. Ngerti nggak? Ya. Maka Dari dari Milan. itu, kembali lagi ke sedikit flashback. Pada saat Inter keteteran 4-5 kali seri, Ya. gue bilang apa? Ya, Tetap Inter tetap yang Inter. juara kan? Ya. Tetap Inter yang juara. Karena gue tidak melihat tim gerusak-gerusuk ini bisa bisa konsisten gitu loh. Oh, oke. Ngerti nggak? Dan nggak lama kemudian kan 2 kali seri. Iya, kemarin beruntun tuh. Nah ini kalau lo melihat bagaimana, Fir? Kalau misalkan dengan sekarang di Copa, oke lah, Milan namanya Cup tuh pasti Iya. ada menang, ada kalah karena cuma pertandingan by on turnamen. Tapi kalau Liga kan ada konsistensinya, masih ada 5 ya kalau nggak salah Giornata. Iya. Ini lo melihat apakah ini Milan akan masih berada di atas puncak atau Inter akan bisa dengan mudah mengambilnya menurut lo? Iya, sebenarnya memang Inter juga akan ngadepin 3 pertandingan ya dalam seminggu terakhir. Gue lupa, kayaknya Bologna, Roma, Ada Roma ya? Sampdoria kalau nggak salah. Sampdoria terakhir deh kayaknya. Terakhir ya. Pokoknya salah satu. Tapi dari 3 yang dia temuin itu pada pertemuan pertama mereka menang terus Betul. gitu. Iya, Jadi BP Marotta bilang emang benchmark kita tuh di pertandingan ini kalau kita menang kita bawa form kita itu ke 3 pertandingan berikut. 9 poin dari itu artinya kita akan jadi favorit dia bilang Ya. gitu. Gimana Coach? Lo kalau melihat ini terlepas dari Inter pun juga sekarang kan ada fokusnya terbagi nih dengan Coppa Italia juga. Mungkin lawan Juve juga kan. Lo ngeliat dia masih ada peluang lebih besar tetap daripada Milan di Serie A aja. Oh iya, Karena kan fokusnya Milan cuma di Serie A doang sekarang kan. Pada saat lo beruntun tidak menang, oke, yang lo butuhkan whatever cara Ya, bermainnya, bangkit. yang lo butuhkan adalah bangkit. Menang. Karena mereka sudah menunjukkan winning streak yang Banyak. banyak sekali. Artinya mereka bisa menang dengan bermain bagus. Ya. Nah, ada sedikit ngedrop dan ikin naik lagi. Habis lawan Minggu Liverpool lalu ya. mereka sudah menang. Ya. Terus sekarang menang, ini akan buat percaya diri mereka meningkat, terutama buat pemain kayak Martinez. Martinez ini kan kalau gue bilang jarang cetak gol, ya kan? Nah kemarin dia cetak 2 gol, jadi percaya diri dia itu sudah meningkat. Kalau lihat sisa matchnya, ya kalau orang bilang Roma berat, gue nggak ngerti beratnya di mana ya. Cuman intinya adalah Inter tinggal 6 match, Milan 5. Ya. Kalau disapu bersih semua kan Inter menang pasti. Inter tetap. juara dengan 1 poin. Ya, Do ya. you think mereka lepas ini? I don't think so. Oke, sekarang kalau melihat bagaimana Milan prospeknya tadi seperti bilang Fizi, sekarang mungkin masa dia lagi bermain untuk masa depan, di mana sekarang udah dilihat investor. Kalau ini jadi, ini bisa kebalikan nih Inter ngigit jari karena dia kan katanya utangnya juga masih banyak nih Inter, terlepas dari dia bakal juara dan juga harus jual pemain juga. Makanya gitu. dia harus lepas pemain-pemain juga kan. Iya. Makanya itu juga jadi dilematis bagi pemain-pemain mereka. Tapi kalau kita lihat juga AC Milan dengan apa yang mereka punya sekarang, bukan hanya pemainnya sebenarnya, Panji yang lagi dalam, aduh gue masih ada nggak di sini nggak ya musim depan gitu. Karena Gazidis udah pasti cabut. Sementara Mana Arsenal lagi? Enggak. Hopefully ya. enggak lah. Tapi Ngapain dia gini balik Coach, ke mantan. sebelum gue potong ya Firzi, kalau lo boleh milih sebagai investor, lo melihat Inter yang lagi punya prestasi bagus tapi ternyata utangnya banyak, atau mendingan Milan yang sekarang udah bisa cut loss banyak gaji-gaji pemain tapi prestasinya lagi mandek, lo akan milih mana? Gue kalau jadi investor, tujuan investor apa dulu?
Apakah Oke. lu kayak Abramovich? Oke, yang memang dia cinta sepak Buang-buang bola, duit, pengen dia bangun. cinta bola. Apakah lu Bisnis. pakai bisnis untuk bisnis Untuk untuk menghasilkan profit, duit? oke. Ya. Karena yang namanya Investcorp ini, duit itu kan dari investor. Ya. Investor retail yang kumpulin duit lah. Iya, iya. Gue yang kelar. Artinya gue invest 1 M, ya dalam 5 tahun gue dapat berapa? Profit berarti ya. Kalau dari sisi profit, forget it Serie A. Ngerti nggak? Mau siapapun itu ya, mau yang Inter. siapapun itu. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah value. Value-nya itu bisa naik. Oh, Cuman oke. dalam bisnis sepak bola ada korelasinya antara prestasi dan good management. Nah, oke. Oke? Ya. Profit ini berdasarkan prestasi. Contoh paling bagus itu klub lu, MU. MU itu 8-9 tahun lalu income-nya nomor 1 omsetnya. Iya, Sekarang nomor 4. Karena prestasinya Karena hancur. prestasinya juga jeblok. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, Serie A kita tahu Inter atau AC Milan nggak punya stadion sendiri. Iya, minjem. Income dari TV-nya sangat rendah. Ya. Eh, Di Eropa nggak bisa tembus. budaya sepak bolanya kalau gue bilang terlalu konservatif sehingga mereka tidak terbuka dengan hal-hal yang baru yang dipakai cuman pelatih-pelatih Itali digilir aja semua pelatih. Muter-muter aja tuh Pioli ngelatih Iya. semua gitu kan. Mereka pakai pemain afkiran dari IPL. Ya kan? Orang lama banget tahu Iya. afkiran ya. Ini kan fakta semua yang buat gue pertanyakan ngapain lu ambil AC Milan atau Inter Milan? Ini malah jadi pertanyaan ya. Gue nggak ngeliat value ya. Mending lu ambil Everton Ya. atau kalau perlu Fulham yang baru promosi lu rombak di situ. Dari Oke. TV rights aja udah jauh lebih gede. Tapi mungkin dari sisi mahalnya kan coach kan Premier League mungkin Enggak, tapi kan lebih mahal. Fulham di bawah 1 M. Oh, Ini kan iya 1 sih. M gede banget. 1 M gede Itu banget. terlalu 1 besar M. sebenarnya value-nya. Tapi mereka ada investasi di kota Roma, kota Milan juga. Jadi sebelum ini mereka udah kayak beli 2 gedung gitu 200 juta euro. emang udah Jadi ada. emang mungkin targetnya ke sana walaupun emang kalau mereka masuk, mereka kan jadi pemilik dari Timur Tengah pertama yang ada di Serie A. Karena Serie A kan udah kenal banyak pemilik nih, tapi kebanyakan Amerika Amerika, kebanyakan. gitu kan. Iya. Jadi kalau mereka masuk, Cina ini ada yang akan KW, ada yang KW2 ya. Kemarin Yong Hong Lee sampai ke eranya Elliot Group. Kalau Timur Tengah Bahrain masuk bisa juga kayak City. Iya. City setelah berapa tahun kan menghasilkan duit juga. Betul. But you have to invest. Cuman sekarang kapasitas atau bukan potensi komersial di sepak bola Inggris jauh lebih besar daripada Italia. Contoh paling bagus baru gue jelasin ke siapa itu ke Simon. TV rights nomor 20 di IPL itu lebih gede dari satu Eredivisie. Betul, betul. Satu Eredivisie itu 80 juta, mereka udah 90-100 juta. Iya, betul. Pada saat ATM juara, Queen's Park Rangers yang pada saat itu rank 20, TV rights-nya dapat lebih duit gede banyak, dari iya, juara dapat duit ATM. banyak. Iya, iya. Kan ridiculous. Nah, Menjadikan. sebagai investor, mending gue invest, gue beli Fulham contoh. Iya. Iya. Fulham nggak segitu harganya. Iya, 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 iya. Ngerti nggak? Iya. Tapi gue invest yang lain. Nah, kembali lagi, kita nggak tahu. Gue juga nggak Mungkin tahu ya. juga. Ada Tadi bisnis ya. Virsi jelaskan, ternyata mereka sudah invest di Investasi. Italia. Mungkin mereka mau spread their wings. Iya. Hari ini mereka invest di klub sepak bola, besok klub di hotel, Ya. besok di perusahaan bis atau apa nggak tahu. Mungkin di situnya ya baru kita bilang oh ternyata mereka memang mau fokus ke Italia. Jadi 1 M untuk klub oke, make sense. Tapi kalau dibilang dapat duit cepet, Enggak gue juga. cuma melihat satu value-nya dalam arti Milan akan dirombak, ganti pelatih, ganti pemain dan lain-lain. Oke. Mereka berprestasi di Champions League, Ya. value-nya naik, sponsornya naik, baru mungkin after 5-10 years bisa Baru dijual bisa lagi menghasilkan. dengan untungnya dari situ. Nah untuk mempertahankan ini nih competition level mereka, makanya si Fabio Capello bilang di media sana gitu, Corriere dello Sport kalau nggak salah dia bilang dia lebih baik kalau Gazidis pergi, oke Gazidis cabut, tapi jangan nih Masara jangan cabut dulu, terutama Massaro. Maldini jangan Oke. cabut dulu karena he knows the club, dia tahu culture clubnya seperti apa, dia tahu cara negosiasinya kan bagus kan, Ya, let's ya. face it kan, walaupun kehilangan Donnarumma tapi kan emang problemnya besar gitu. Ya. Dan dia bisa datengin pengganti-pengganti Main-main yang yang sejauh ini bisa lumayan, mainnya lumayan bisa banget perform gitu. ya. Jadi itu pesannya Capello kepada manajemen Milan yang baru kalau memang jadi dijual. Virzi ini kan dulu pernah kerja juga di luar negeri ya, di Inggris ya. Ada kartu pers nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita sekarang sedikit balik ke pertandingannya. Kalau ngomongin dari sisi gol Benasir ini tadi sempat dibahas juga Virzi, jadi perdebatan juga termasuk dari Pioli. Ini kalau coach mungkin lihat dari highlightsnya coach ini menurut Enggak, lo gue nggak nonton highlightsnya juga. gol apa enggak menurut lo Fir? Kalau dari ininya mana ada gambarnya nggak sih tadi? Enggak, karena gini Panji, si Pioli itu langsung bilang
lihat reaksi Handanovic. Ya. Kalau Handanovic ngerasa dia nggak kelihatan, Ya. dia pasti Protes. akan, woi, gue nggak kelihatan, Protes. tolong. Tapi para pemain Inter yang datang ke wasit bilang naikin tangan, handsball. Oh, jadi beda Gitu. ya. Yang diprotes sama yang di ini wasit beda iya, ya. makanya dia rada marah soal ini. Tapi kan interpretation apakah Ngapa- seseorang berada dalam posisi yang Iya. menghalangi Agak seorang susah. kiper itu kan interpretasi wasit. Iya, Karena iya, VAR bias. nggak bisa ngasih rekomendasi Iya, soal iya. itu. Jadi dia wasit lihat VAR menilai bahwa bisa kok kayaknya dia lihat Oh, gitu iya. loh. Terhalang ya, memang posisinya emang Iya. agak segaris lurus. Emang rulesnya seperti itu sih ya, memang. Iya. Ya oke lah, mungkin fans Milan terlepas kalian mungkin masih pengen itu disahkan, ya udah anggap aja 3-1 gitu ya. Oke, kita ngomongin pertandingan yang lain nih yang lebih ya sebenarnya lebih menyedihkan sih dibanding yang ini. Gue tadi udah kita lihat openingnya, ada baju di belakang sana, di belakang Coach Justin 4-0. Gimana melihat bagaimana MU dibantai kedua kalinya musim ini 4-0 setelah sebelumnya 5-0 dibawa oleh ya. Aduh, Coach nggak usah. Lu ntar juga tim lu dibantai itu juga lu udah biasa aja, udah. Sabtu ya, hari Nggak Sabtu. apa-apa, minimal sekarang gue menikmati. Kita ngomongin strategi 3 back dulu deh. Ini yang prematur, tiba-tiba suddenly Phil Jones yang out of nowhere nggak pernah dipasang musim ini, jarang banget main, jarang banget dalam keadaan bugar, tiba-tiba kok muncul di starting line up jadi 3 back, temennya Maguire gitu. Lu menurut lu gimana Fir, kejutan nih? Dia mah ntar aja belakangan. Gimana Fir? Enggak ya, menurut gua dia nyari sesuatu pasti. Si Rangnick itu Mencari kejutan dia ya. harus nyari sesuatu Inovasi yang bisa baru ya. untuk bikin tim ini nggak sebusuk biasanya gitu. Malah busuk juga. Iya, dia Nggak ada yang tahu dia ya, kan ya. punya personel. Maksudnya Iya. Jones dia punya di bench, Iya. kenapa nggak dipakai Iya, gitu kan? coba Karena dulu. orang-orang bilang Maguire yang the problem. Bego, Maguire kalau the problem kenapa dia nggak berani drop Ya, gitu loh. iya, iya. Apa karena dia pemain Inggris? Ya, itu pun juga diperkuat dengan statement Maguire, kalau emang gue mainnya Nah. jelek, kenapa gue dipasang di starting line-up? persis. Kok dia nggak sadar diri ya, kurang ajar sama Persis. si Dan udah gitu kan Gedong Maguire ini. bilang dia nggak mau lepas jabatan kaptennya Iya, kan. iya. Padahal Rangnick udah ngobrol ke Ronaldo, ngobrol senior figures di Man United udah nanti. ngobrol ngomong mungkin ada baiknya lu Minggir dulu jabatan ya. kaptennya ke Ronaldo dulu. Iya, Gini-gini iya, toh Ronaldo yang mengayomi Betul. pemain-pemain muda. Karena pressure-nya juga lagi gede banget ke dia kan, soalnya kan. Elanga, ya dulu Greenwood Iya, dan pemain-pemain yang muda itu dulu ngelihatnya Ronaldo. Ini berita dari pergantian tahun, dari awal tahun gitu. Kenapa? Tapi si Maguire nggak mau. Iya. Karena katanya kalau gua kasih sekarang nanti nggak akan balik lagi tahun depan gitu kan dia katanya. Bisa aja. Menurut leak yang kan di Iya, Man iya. United Iya, banyak tuh, lu kan tahu kan banyak. berita-berita soal Sampai itu. Ferguson ngamuk kan kemarin. Banyak bocoran-bocoran Sampai di Ferguson MU ngamuk. kan, di Old Trafford tuh. Tapi akhirnya in the end kan dia lagi ya nggak sih? Iya, iya. Karena Aduh, mungkin gol juga- ketiga, gol keempat, yang dia ngasih salah umpan Iya. Hannibal, habis itu Iya. dia sendiri yang tiba-tiba maju ke depan kayak Iya, main offside iya. trap, teman-temannya di Di belakang semua, itulah. Nggak ngerti, itu communication, coordination, organizing. Nggak, itu wrong decision. Iya, sering. Very simple. Dan hampir whole season. Gini, Iya. Lu masih mau ngebela dia, Coach? Gini ya, enggak, gue nggak bela dan gue juga mengakui bahwa dia musim ini jelek Hancur, banget, iya, ya iya, kan? the whole season. Tapi itu menjadi sebuah sebuah contoh bahwa seorang Maguire, seorang kapten, seorang pemain senior, seorang defender yang paling mahal tidak boleh, is unacceptable melakukan kesalahan seperti itu. Setuju. Ya. Karena Fundamental. lu main dengan 3 back, Ah. yang pegang bola ini Thiago, jaraknya cukup jauh. Pada saat dia maju ke depan, Kelar udah. tetap banyak space. Iya. Jadi nggak ada tujuannya. Mending lu tetap di satu lini, ikut ke belakang. Iya. Ngerti nggak? Minimal lu bisa menghadang passing dari Salah. Betul. Sekarang dia udah out of position, udah hilang. Nah ini kan keputusan yang salah untuk maju ke depan, Ya, ya benar, kan? ya. Nah, kalau lu bicara 3-4-3 sebenarnya nggak ada masalah. Chelsea main 3-4-3 juara Champions League kok. Ya, tapi karatan lu bilang. Yang jadi masalah adalah lu itu nggak pernah main 3-4-3. Familiarity Iya, sama iya. positioning Iya, gitu iya. kan. Kalau Chelsea kan udah biasa Iya, main iya. sekaratan-karatannya 3-4-3-nya Chelsea, they still can win the game gitu loh. Iya, iya. Iya. Kalau ini satu nggak pernah main 3-4-3, kedua lu pasang Dalot pemain kaki kanan di sayap kiri, Iya. padahal ada Teles. Untuk gue juga masih tanda tanya. Dan yang lebih parah lagi, lu pasang Jones. Ya kan? Ngerti nggak? Iya, Lu pasang Jones agak aneh, dan Jones ini kan benar-benar habis tenaga. Iya, iya. 45 menit udah Digeber habis. suruh lari Iya. dia. Padahal lu masih punya Bailey. Iya. Sekarang dari 3 pemain, Lindelof, Maguire, Jones, yang paling cepat siapa? Nggak Lindelof, ada. ya, masih mending Lindelof lah kalau lari. Oke, Iya masih kan? mending. Iya, iya. Bailey kan lumayan speednya. Iya, speednya Iya lumayan, kan? iya, iya. Nah, kenapa lu pasang Jones? Ini Iya. udah aneh. Dan
kayaknya Rangnick sadar bahwa ini nggak jalan, makanya di awal babak kedua kembali lagi ke 4-3-3 betul. ya kan Ya, ya. dengan masuknya Lingard. Tapi gue nggak ngelihat hanya itu saja. Untuk gue MU itu beruntung cuma 4-0. Iya. Karena di 15 menit terakhir, 20 menit terakhir babak pertama, Liverpool itu latihan passing. Iya, udah dimainin itu. Di awal babak kedua, MU mulai ngegas. Ngepresnya nggak 2-3 orang, ngepresnya 5 orang. Oke? Ya. Liverpool kesulitan, second ball-nya kalah, passingnya jelek. Itu mungkin berjalan 15-20 menit, nggak create chances juga. Iya, iya. Iya kan? Ya. Nah habis itu baru Liverpool mulai ngegas, lahirlah gol kedua, ketiga dan keempat. Tapi di luar skor dan lain-lainnya, yang bikin yang sebenarnya miris itu apa? Pelatih lu itu orang yang bertanggung jawab. Nah, itu yang selalu gue bilang kan. Itu dia selalu gue bilang. Pemainnya ya. This is embarrassing. Iya. Bener-bener sangat memalukan dan kita itu ketinggalan 6 tahun. Iya, Dari Liverpool. Sebenarnya kalau lu perhatikan akhir-akhir ini ya, interview dari Rangnick, dia tuh sering nyindir. Benar, udah benar. Dia sering nyindir bahwa ya Timnya kan. ibarat gue nggak tahu harus mau ngapain lagi. Ngerti nggak? Ini yang gue bilang kan, coach sebenarnya. Emang pemainnya nih bapuknya minta ampun. Iya. Sampai dia bisa bilang kan, MU itu banyak orang-orang yang nggak ada di yang di posisinya. Let's say kayak misalkan dari scoutingnya, dia sempat bahas tuh dari scoutingnya, sport science-nya, manajemennya gitu kan. Bahkan dia bilang, gue nggak tahu yang diganti tahun depan itu bukan 3-4 pemain, mungkin 8, mungkin 10 pemain. Iya. Itu kan sindiran terhadap pemain lu sekarang. Betul. Iya kan? Iya. Lu itu disindir bahwa lu itu akan dibuang. Nah, Kasarnya begitulah. Iya. Dan ya, I mean, lu harus kalau lu kalah kan gue selalu bilang, gue selalu bandingin Utrecht lawan Ajax. Utrecht di sini, Ajax selalu di atas ya kan. Tapi Utrecht itu nyaris nggak pernah kalah atau jarang kalah atau kalau kalah pun keteteran Ajax. Ngerti nggak? Faktor gengsi Kenapa? rivalitasnya Iya, kan. rivalitas. Ini kan rivalitas juga. Iya. Iya. At least you fight. Nggak ada fight-nya. Dan ini nggak ada fight-nya sama sekali. Nah, Sampai Bruno bilang, ya Liverpool fight for something, mereka masih bisa jadi juara. We fight for nothing. Fight for nothing gimana? Lu itu masih bisa masuk 4 besar. Bener. Apalagi Arsenal ancur-ancuran juga, Spurs juga nggak jelas, West Ham juga kalah-kalah, ngerti nggak? Lu masih punya peluang. You fight, dan ini yang bikin menyedihkan untuk klub sebesar MU. Pemainnya tidak Mentalnya ada gini. fight-fightnya sama sekali. Apakah lu salahkan Rangnick? Gue sih enggak. Nah, berarti kan juga kalau kemarin sempat bilang statement soal Ole yang membuat ini semua, berarti kan nggak murni juga kan, coach. Berarti pemain-pemain ini sebenarnya mentalnya broken iya, kan? Gini, ini menurut gue ya, dan gue yakin pasti banyak yang nggak setuju. Iya. Ole itu tidak mengajarkan sebuah sistem. Setuju. Ole hanya memberikan kebebasan untuk bermain, ngandelin skill lo. Karena problemnya tuh udah terlalu kompleks buat pelatih semediocre dia gitu kan sebenarnya. Artinya pada saat lu ganti Ole dengan pelatih yang sudah terbukti punya sistem bagus, Iya. pemain susah adaptasi. Oke? Either susah adaptasi atau tidak mau adaptasi. Iya, oke. Ngerti nggak? Atau mereka datang, lu pelatih nggak punya track record. Gue di sini udah dari kecil di MU. Gaji gue 10 kali lipat lebih gede daripada lu. Jadi suka-suka wong kita tahun lalu dengan skill individu kita bisa rank 2 kok. Tapi most of them kan juga ada dari eranya Mourinho kan, coach? Betul. Ya kan? Artinya berarti kalau lo ngomongin dari Ole nggak bisa ngebangun sistem, lah era Mourinho main-mainnya udah banyak ada sistem. Ole udah berapa lama di MU? 3 tahun. 3 tahun. At least you can do something in 3 years. Ya karena dia nggak punya sistem kan. Ternyata nggak bisa juga. Iya. Kalau gue setuju, Mourinho pun bapuk. Iya. Kan? Iya. Jadi lu tidak bisa salahkan Rangnick. Rangnick sudah berusaha, tapi dia gagal dalam menaklukkan ego di dalam ruang ganti. Ini Phil. Dia tidak bisa membuat tim ini bermain kompak. Ya. Dan yang terjadi kan adalah pada saat pemain udah nggak nyaman, kualitasnya nggak keluar lagi. Nah, ini Fir, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang kan ketika kemarin sedikit komparasi gue mungkin ngomongnya agak panjang. Komparasi ketika Conte nanganin Tottenham Hotspur dengan segala permasalahannya walaupun dia belum terlalu konsisten tapi jelas identitasnya mainnya seperti ini, perubahannya seperti ini. Sementara Rangnick nggak ada perubahan apa-apa, katanya dia gegen pressingnya profesor segala macam kan. Pressingnya masih mending dibanding Ole. Makanya tapi kan hasilnya juga jauh lebih parah daripada Ole kan sebenarnya. Tapi kalau ngomongin dari coach juga sempat bilang dan juga ada banyak yang bilang kesalahannya Ole karena nggak ngajarin sistem, main-mainnya dibiarkan bermain bebas. Tapi banyak main tadi dari era Mourinho, ya artinya bahkan Gary Neville bilang ini pemainnya emang broken mentalnya, bukan pelatihnya yang bisa disalahin sebenarnya. Mentalnya broken tuh benar. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya
Pertama mereka ngeliat Rangnick. Rangnick itu siapa sih? Ya. Lu 6 bulan lagi di sini juga nggak ada. Gue masih ada Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi Iya, konsultan gua masih doang ya? ada. Cuman harusnya kan nggak boleh begitu. Iya, Iya, I know. It's Kan supposed to harusnya be nggak boleh profesional kayak ya, gitu. ya. Pertama datang, oke, karena salah satu pertandingan pertamanya itu ketika Ronaldo Oh, datang itu ya. lawan Newcastle. Karena Ya. gue lihat Wih, pressingnya fans Newcastle ya. gila-gilaan. Katanya nyatetin jumlah pressing terbanyak Ya. dalam 5 tahun terakhir, pergerakannya macam-macam. Kayaknya Menjanjikan semuanya awalnya. menjanjikan. Habis itu lu masuk ke Januari Februari. Dia tiba-tiba ada miskomunikasi yang sama Lingard. Ya, Dia tiba-tiba Lingard ngomong apa, Martial ngomong apa. Dia dulu Rangnick Ya. ngomong apa soal Lingard, soal Martial, mereka ngebantah Ya. lewat sosial media. Artinya kan nggak Ruang dihormati gantinya. lah kalau udah Lack ngomong of secara communication. terbuka-bukaan gitu. Habis itu Ronaldo diganti lawan Aston Villa kalau nggak salah Ya, ya. yang dia juga tantrumnya kayak biasa kan. Habis itu pulang kampung. Habis Sempet itu juga pulang kampung, Nggak dia nggak bilang. ada yang lawan Iya. City di saat timnya membutuhkan dia kan. Oke. Kayaknya menurut gue emang udah disconnect banget tim ini sama Rangnick gitu. Oke. Masalahnya nanti kan yang datengin Ten Hag itu ke depannya adalah kalau menurut kabarnya adalah itu Rangnick juga. pilihannya Rangnick. Nah. Walaupun squad lagi-lagi dari Ten league Hag. yang ada pinginnya Pochettino. Iya, gitu iya. kan. Nanti Katanya kan ada perpecahan itu ya lah ya akan di menciptakan manajemen. lagi-lagi akan menciptakan masalah. Ini balik ke masalah pelatih. Tapi kalau soal inferiority kompleks sekarang ya, yang ada Manchester United depan Liverpool kan itu udah terjadi sejak lama kan. Ya, Terakhir menang kapan? Pak Jiwa sih tahu kan? Udah lama lah. Long time ago. 2016. Udah lama. Udah lama, Gua ya, liat 5 tahun. fotonya masih ada Rooney, masih Ya. ada Ander Herrera, Jadi, masih ada Daley 6 years Blind. ago. Iya, iya, iya. Yes. Sejak itu skornya di Anfield 0-2, 0-0, Iya, emang nggak pernah menang udah. 0-0, 1-3, 0-2, 0-0, 0-4. Ya, ya. Kita bicara dua tim yang cuman terpisahkan kayak 50 kilo gitu, kayak Ya. tetangga dan benar-benar rival kuat. Rival Seharusnya mereka nggak seharusnya gap itu sejauh ini. Apalagi kalau kita lihat spending power Man United Besar. post Fergie. Besar. Ya, Setelah besar Fergie, banget. 1 miliar pound tertinggi di Sama Inggris. iya, iya. Woodward bangga-banggain itu kan ketika dia pergi. Iya, iya. Jadinya kayak gini. Income-nya. Kenapa? Yalah kalau lu beli Sancho 90 juta, I Van de Beek know. 40 Iya. juta, Iya. Fred 60 juta, Dan lu- Maguire 80 juta ya spending lu Iya, paling gede. Dan lu gede. end up dengan Phil Jones di belakang masih. Iya, iya. Ini- Planningnya kemana? Dan nggak dibuang-buang juga Phil Jones. Cuman revolusi ini sebuah ya hal yang positif untuk Iya, iya. untuk fans Angin MU baru lah dan ya. untuk lu juga. Era baru. Bahwa udah pelan-pelan mulai digeser, head of scouting digeser, Betul. head of international scouting digeser. Karena kalau lu bicara manajemen bagus, itu dari A sampai Z. Gue kasih contoh paling bagus itu ya Ajax. Ajax kenapa setiap tahun jual 5-6 pemain, setiap tahun bisa survive. At least di Champions League. MU di Champions League aja keteteran. Iya, iya, sampai 16 Iya kan, besar. gue masih inget 2 tahun lalu lawan FC Kebab aja kalah. Nggak lolos grup. Basak ngerti Sehir, nggak? ya, Ajax ya. masih lolos, Iya, masih iya. sempet. Karena mereka punya manajemen bagus. Oke. Dan pemainnya dijual mahal, 80 juta, 75 juta, 100 juta. Ya. Tapi mereka bisa mendatangkan, itu bukan kebetulan, bukan Iya, kebetulan iya. tahun Iya, iya. ini. Tapi itu udah berjalan puluhan tahun. udah dibangun planningnya ya. Fondasi ini harus Harus dibangun. dilakukan oleh MU. Jadi nggak ada lagi pembelian pemain sekualitas Fred dengan 60 juta. Nggak ada lagi beli Amad Diallo anak SMA itu dengan 35 juta. Iya, iya. Atau SMA. Sancho dengan 90 juta. Sekarang masuknya Rangnick, Iya. kemungkinan besar banyak pemain yang dibeli di bawah 50 juta. Iya, iya. Harus. Yang muda, yang berpotensi. Nah, masalah berpotensi cocok atau enggak, itu tugasnya Ten Hag. Ten Hag nanti. Jadi Memoles maka dia. dari itu Ten Hag minta, gue harus punya suara nih dari Ya. pembelian pemain. Ya. Oke, otoritasnya ya. Iya. Nah, ini dengan sekarang kita sedikit sampingan MU sedikit dengan Liverpool kemarin menang MU, mungkin kalau kata Valen, MU ada salah satu yang bisa dibilang mungkin bisa jadi batu sandungan di fixtures terakhir mereka kan dalam 6 terakhir 6 laga ya, 5 laga terakhir. Nah, menurut tuh dengan sekarang dia menang lawan MU dan kemarin ngalahin City di ajang domestik gitu, Ya. piala itu ya FA kemarin. Itu artinya apakah sekarang Liverpool punya kans besar karena City pun juga sekarang ada yang cedera, secara kekuatan di lini depannya nggak setajam Liverpool gitu. Ya, itu yang Rangnick tadi bilang ya, kalau Liverpool punya 25 mobil Formula One Nah. di timnya gitu. Ya, ya. Emang benar, karena kalau kita lihat emang mereka sama-sama main weekend kemarin. Betul. Bedanya Liverpool lawan City. Betul. Dan mereka menang. Ya. Outstanding, gue bilang Ya. menang walaupun rada kepleset di belakangnya. MU lawan siapa dong menangnya? MU lawan siapa menangnya? Norwich dong. Outstanding nggak? Lawan Puki. Dan kebobolan 2 pula. Iya, outstanding. Bertahannya outstanding. Outstanding bikin marahnya emang. Enggak, yang outstanding itu De Gea. Menyelamatkan 2 peluang. Enggak lah, Iya, Maguire lah. Bisa ngelukain temen 3 kali. Bailey, ya kan, mantep iya, banget. mantap banget ya. Ya itu, jadi mereka punya punya pelapis yang emang menurut gua bagus banget. Dan mereka pembelian mereka Ya. pas Januari itu tepat
banget setepat-tepatnya Luis Diaz. Ya. Karena dia tuh agresif, dia tuh udah kayak lama main sama Ya, teman-teman udah ya. kayak kenal lapangan Interplay lama ya. dia sama Mane sama Salah tuh kayak dia udah di situ kayak 3-4 tahun gitu Pak Ji. Habis itu jadi dia datang menyuntikkan apa yang mungkin Diogo Jota nggak punya. Diogo Jota bagus, dia pressingnya oke, tapi kadang-kadang dia suka on off dalam pressing. Sementara ini orang satu datang lari-lari terus, agresif banget, menakutkan pertahanan lawan banget itu sih. Sebenarnya justru salah satu kelemahan Liverpool itu di bench kalau menurut gue. Oke. Iya. Kedalaman. Karena gue selalu bilang, lu tidak bisa ambil match terakhir lawan City Oke. itu sebagai parameter. Kalau lu mau membandingkan dengan City, lu ambil yang 10 hari yang lalu. Yang lawan siapa? Di Liga. Oh, yang oke. 2-2. 2-2. Itu baru the real Lawan City. City yang Karena kemarin. kemarin 7 pemain dicatatkan. Iya, digantikan. Jadi nggak bisa jadi Iya, parameter. iya. Mereka beli pemain bagus itu pada saat Jota sama Thiago masuk. Langsung tune in. Habis itu Konate. Ya, Ibrahim Langsung tune Konate. in. Si Luis Diaz. Diaz sekarang. Keita juga oke lumayan. Tapi sebelumnya Chamberlain, Minamino. Tsimikas, Oh, Ned Ori- Phillips, Chris Jones, Minimano, dan ini kan sampah semua yang dibeli. Ngerti nggak? Makanya nggak masuk squad kemarin nggak Makanya diajak. tahun lalu kan terseok-seok karena benchnya Dan nggak bagus. banyak yang cedera juga ya. Jadi akhirnya mereka mau invest beli Thiago 25 juta, gila murah banget Murah kan. meriah. Kemarin man of the match menurut gue itu. Oh, ya, diagonalnya keren. Ya, Luis Diaz segitu harusnya dia 90 juta bukan Sancho, ngerti? Ya. Iya, ya beda main Inggris ya mahal ya. Iya Oke. kan? Iya, iya. Artinya seperti yang gue selalu bilang, mereka klub Liverpool ini beruntung punya klub Ya Klopp. yang bisa melihat pemain Iya. dan tidak terlalu mahal. Tapi Dan- mungkin juga scoutingnya juga, coach kan mungkin Klopp nggak mungkin bisa ngelihat semuanya. Artinya ada efek scouting dari Liverpool yang mereka bagus kan. punya Dirtek yang umurnya masih muda. Nah, itu kan, Dirteknya juga yang bagus. pengen sport science bilang bullshit lah. Ya. Kenapa gue bilang bullshit? Terbukti mereka beli serentetan pemain yang gagal semua. Iya. Yang orang bilang, oh Kabak bagus, Ned Phillips. Gue bilang nggak bagus. Dari begitu banyak pemain muda Liverpool, dan gue udah berkali-kali bilang DP, yang bagus cuma satu, Elliot. Oke. Elliot doang. Yang lain untuk gue, Chris Jones nggak. Tapi kan Yang mungkin back kanannya, back whatever lah. Iya, iya. Kalau gue nggak melihat itu, gue hanya melihat Elliot yang benar-benar bagus. Artinya ini kan pembelian gagal. ya walaupun Oke. mungkin harganya bisa bilang murah ya, coach. Harganya murah. Harganya murah. Iya, harganya murah banget Ah. di bawah 10 juta. Betul. Oke, kalau dibilang tujuannya memoles ya boleh-boleh aja. Ya. Tapi you cannot rely on them. Maka dari itu tahun lalu gagal. Ya karena tapi juga Liverpool. banyak yang cedera juga kan tahun lalu back-backnya. Belakangnya, Ya. depannya enggak. Iya, iya, Depannya iya. enggak, tapi lagi out of form. Iya, dan iya, nggak iya. ada penggantinya. Makanya sekarang Jota Luis datang, Diaz, Diaz Jota. datang, semua Jota datang. tahun lalu juga cedera cukup panjang Ya, ya sempat sekarang ya. oke, sekarang gue tanya, kalau seandainya at this moment ya, at this moment, Oke. seandainya Van Dijk, TAA, Robertson cedera, mau ganti siapa? Gomez itu. nggak bisa sih karena Gomez Konate juga mau masih di oke, tapi geser. bukan levelnya Van Dijk. Iya, iya. Robertson, Tsimikas masih 2 level di bawah. 2 level. Joe Gomez 2 level di bawah TAA. Jadi mereka beruntung mereka ini nggak cedera. Jadi kok dibilang squad yang dalam di IPL itu cuma 2 klub menurut gue. City dan Chelsea. City dan Chelsea. Oke, sebelum kita pindah, tadi mau lihat itu nggak komentar Rangnick lu? Nggak? Kita lihat dulu sebentar ini komentar Rangnick terkait Jurgen Klopp yang memang kemarin membicarakan soal mantan anak asuhnya ya. Ini dia, ketika Jurgen Klopp datang ke Liverpool, ia tak cuma mengubah dan mengangkat tim, tapi juga klub dan kota ke level yang lebih tinggi. Betul. Itulah yang MU butuhkan terjadi di jendela transfer berikutnya. Mungkin nggak dalam satu jendela transfer, tapi beberapa jendela transfer. Justru harus dalam satu lu kalau Nggak mungkin lah, Ji, coach. dengerin. Lu itu sudah coba pemain pelatih punya CV bagus, Mourinho sama Van Gaal. Betul. Lu gagal total. Lu udah beli pemain yang mahal-mahal, termahal, gagal total. Oke. Yang lu harus lakukan sekarang shock effect. Ganti. Bener-bener lu rombak Rombak total. semua. Dan Iya. gue setuju sama Rangnick, 10 pemain dibuang. Tapi nggak satu jendela transfer. Kenapa loh. tidak? Karena kan maksudnya untuk datengin pemain 10 itu kan juga nggak semudah itu kan. Nggak semudah itu, tapi nggak susah juga. Nah ngejualnya berarti harus jual rugi banget. Enggak, kan? bentar. Ah. Pogba Ya itu out emang. out. Cavani out. Matic out. Matic out. Lingard out. Ah. Nah, sekarang kan pemain kayak mungkin AWB Iya. atau Luke Shaw Itu kan harganya mahal dulu. atau Maguire Iya mahal. atau Fred, Nggak. Elanga.
Ya. Kayak gitu kalau dihitung itu kan udah 10 pemain. Ya. 4-5 pemain yang lu jual dan itu kan bukan hal yang susah. Oke. Nah, lu datengin pemain yang dari Red Bull, Ya. dari Ajax, Ya, ya. dari mana? Belanda, yang Di mana murah-murah, ya. si Van Gaal, si Ten Hag udah tahu. Maka dari itu kalau nggak salah di sini gue bilang, Ten Hag itu sudah tanda tangan. Iya, iya, iya. Karena untuk menego mencari pemain Butuh waktu. butuh waktu. Untuk udah jadi start dulu ya. Dan kompetisi Eredivisie selesai, Ten Hag 3 minggu on leave. Iya, iya. Ngerti nggak? Iya. Nggak mungkin setelah itu dia baru kerja. Iya, Maka benar. dia itu sekarang dia Udah itu sambil. sudah ada komunikasi dengan Iya. MU sudah mungkin berapa minggu yang lalu untuk membuang siapa dan mendatangkan siapa. Tim MU ini udah kerja semua nih sekarang. Iya, iya. Oh, makanya. Cuman belum di-announce. Iya. Makanya kemarin udah kebagi pikirannya kalah di Piala Walker kan. Gimana kalau Fir kemarin? Iya emang benar karena si Ten Hag itu udah dipastikan datang, Ya. Tapi nggak diumumkan secara resmi Ya, karena nunggu menurut Piala. media Inggris untuk menghormati waktu kemarin mereka Piala masih bicara Belanda. Menghormati Ajax lah. dan Ya. Ajax karena mereka punya hubungan bagus kan Ya, coach ya. dengan Betul. Van der Sar. Ya. Yang menarik juga adalah delegasi Man United kan yang datang ke sana. Murtough, Oke. Arnold sama si Fletcher. Ya. Mereka yang datang ke Amsterdam. Mereka wawancara ngobrol langsung ya. langsung. Nah, di situ kan dia bilang mereka yang tadi mau interview Ten Hag, malah Ten Hag yang interview Iya, balik kan mau akhirnya mereka diinvestigasi. ngasih macam-macam segala hal tentang United kan dijabarin. Ya benar, artinya dia punya pikirannya sendiri dan kayaknya nih emang tipe-tipe orang Belanda yang keras nih. Nah. Soalnya dia udah bilang kan kayak Ronaldo gua nggak mau Lu lagi. ngomongin ini. Ngomongin dia orang Belanda yang keras. Gue om tante banyak orang Belanda. Oh, iya, Jadi iya, udah iya. biasa kalau orang Belanda keras udah ngerti. Orang Belanda itu nggak keras, tegas. Oh, iya, They know what they want. Iya, iya, iya. Nah masalahnya keras dan tegas itu harus in tune dengan timnya ini. Betul. Kalau Karena kalau dia nggak punya satupun ally di Ya, ruang ganti. bisa dijatuhin nanti. Benar. Soalnya kalau kita lihat track record pelatih Belanda di Inggris, Frank de Boer Ya. dan si Van Van Gaal. Gaal dan si macam-macam Koku bahkan di bawah itu Ronald Koeman bahkan di Barcelona di Ya. Everton. sama Southampton dulu. Komplainnya dari media Inggris ke pemain-pemain kan suka bocorin juga tuh. Mereka komplainnya adalah pelatih Belanda itu terlalu Keras. dingin. Dia terlalu dingin. Ya, ya. Jadi relationship mereka Very professional lah kasarnya. iya mungkin itu, tapi di hadapan mata pelatih pemain mereka pinginnya mungkin yang kayak Pochettino karena ya. mereka pilihnya Pochettino yang mungkin enak ya. sedikit rileks dan lain-lain. Kalau ini kan si Van der Vaart udah bilang, lu nggak bisa lagi yang santai di lapangan latihan ketahuan langsung di-cut Iya, sama Ten Hag gitu. Oke, itu dia dari MU. Udah nggak akan ada habisnya ngeliatin ngomongin MU. Emang udah lagi hancur. Sorry ini. tambahan. Tapi Rene Meulenstein Ya. di MU berhasil. Jadi apa? Asistennya. Oh, asisten dia. Jadi asisten dia. Fergie itu seminggu mungkin sekali 2 kali ke lapangan. Iya, iya. Sisanya Dia yang buat nanganin di Meulenstein lapangan semua ya yang latihannya. nangan. Tapi kan Dan ketika itu cukup berhasil. Ketika dia jadi pelatih di tim lain nggak bisa Iya. juga tapi kan. Nah, nama dia sempat disebut sebagai asisten karena dia perlu link dengan timnya itu. Iya, iya. Tapi sekarang katanya mau datangin Van der Haag ya. Van der itunya. Gaal yang Van der Gaal. pasti ikut sama Van Persie. Oh iya, karena punya Cuman Van kedekatan. Persie ada masalah izin kerja. Ngapain emang? Kenapa? Gue nggak ngerti juga apa. Aneh juga. Oke. Feyenoord, dia masih Feyenoord ya. Oke, kalau kita Dia ngomongin dari asisten. Inggris, nanti juga ada pertandingan tunda ya antara duel dua tim London is Ya Blue. oke, gue off dulu. Silakan Virsi yang Ini ngomong. kesempatan buat Arsenal nih, karena ngeliat MU kemarin udah kalah lagi, Tottenham juga masih kemarin tertahan. Ini kalau melihat lawan Chelsea, terlepas dari Chelsea juga nggak dalam performa terbaiknya Ini gimana? yang bikin judul tai banget nih. Arsenal siap meledak. Gimana? Lo melihat sekarang kan Arsenal siap diledakan ya. ini kan waktunya Arsenal untuk bounce back setelah 3 pertandingan beruntun lawan tim-tim yang bukan tim berat gitu ya. Ini gimana, Fir? Ntar dia kan lagi nahan nih, lagi pengen seneng banget lihat ngomongin Arsenal Chelsea. Gimana Fir? Lo ngeliat peluang Arsenal dengan sekarang lihat MU kalah kan chance dia ngerebut 4 besar. Oke ya, gue lihat sebelum ini kan lihat statistik sedikit lah Oke. soal Arsenal kenapa tuh. Jadi Arsenal dalam 4 pertandingan terakhir dia hanya nyetak 2 gol. Dari expected goals, ekspektasi goals Ya. mereka yang 5,64. Artinya mereka Oke. sangat-sangat underperform depan gawang. Nggak efektif ya? Nggak efektif. Sepanjang 3 pertandingan terakhir hanya Aston Villa dan Watford yang mencetak gol lebih sedikit dari The Gunners. Mas level lah itu ya terus. Ya, berarti artinya lawan Chelsea. Artinya mungkin Arteta seharusnya baikkan nama Aubameyang dulu, nggak tahu, nggak ngerti ya, mungkin Artinya seharusnya seperti itu. Butuh striker ya memang. Tapi ya. Januari pun Arsenal entertain the idea of menjual Eddie Nketiah ke Newcastle, yang tentu Ya. coach pasti senang-senang aja gitu. Ya. Dia habis kontrak juga 9 juta. Ya. Tapi artinya siapa yang ada di situ gitu? Bench-nya nggak ada.
jual-jual lepas pemain tapi tanpa datengin yang pemain-pemain Ya, pelapis penggantinya yang gitu baru kan. gitu. In the end, walaupun setelah Januari bursa transfer kelar, 5 pertandingan ya coach ya, menang beruntun ya. Ya. Arteta is on the up dan lain-lain. Kalian terlalu cepat menjudge Arteta. Ya. Ternyata di saat mereka Lagi. benar-benar butuh the Striker, point, butuh poin lawan pertandingan ya you face it lah, Southampton Ya. yang habis menang yang habis kalah 6 gol kebobolan Crystal lawan Palace, Chelsea, ya. Crystal Palace, Brighton. Ya. Kenapa gitu loh maksudnya? Apa penyebabnya? Nah, silakan Coach. Lo melihat apa nih lawan Chelsea? Kan lo biasanya, lawan Chelsea nih ada pride nih London kan. Gimana lo melihatnya? Apakah bakal diledakan tadi seperti lo Gue bilang? males komen. Tapi kan yang tahun lalu menang kan ya coach ya di Stamford Bridge. Gini ya, gue selalu bilang, lo hanya kalah lawan Liverpool sama City itu calculated loss. Ya. Yang lainnya nggak boleh, lo harusnya bisa menang, ya kan? Ya. Bahkan City sempat dipersulit, Liverpool pun nggak gampang-gampang amat menangnya. Ya. Cuman yang jadi masalah kan sekarang ketahuan kapasitas Arteta ini yang menurut gue terbatas. Ini sama skuadnya dong Coach, nggak bilang Arteta doang dong. Enggak juga. Kalau lu keteteran kayak Kuman di Barca di mana 12 sampai 14 pemain cedera. Ya. Oke. Ini cuma 2 pemain cedera, mereka udah dia udah keteteran loh. Hanya 2 pemain cedera. Ya. Yang notabene not even a striker, bek kiri dan pemain tengah. Partey ya. Ya, jadi kalau lu sebenarnya kalau lu win streak itu bukan sebuah kebetulan, tapi berdasarkan sebuah sistem, you can cope that. Ngerti nggak? Lu bisa. Ternyata dia nggak bisa. Nah, dia boleh menyalahkan pemain dan gue bilang nggak fair. Lu tidak bisa berharap bahwa pemain muda ini konsisten tampilnya. Oke, tidak ada satu pemain muda. Messi pun mengalami masanya di mana dia jelek. Ronaldo pun demikian. Apalagi Bukayo Saka, Emil Smith Rowe sama Odegaard, ngerti nggak? Sementara lu punya Martinelli. striker yang nggak pernah cetak gol, lu buang Aubameyang, Lacazette Nketiah Lacazette hancur gua akui, tapi Nketiah lebih hancur lagi. Iya, Ngerti nggak? benar. Dan lu tidak beli pemain di bulan Januari. Yang bertanggung jawab siapa? Arteta, pelatihnya manajemen dong. Arteta sama Edu, karena Iya, Edu. mereka sudah nggak punya Sanlehi lagi, mereka tidak punya siapa itu namanya yang dari Dortmund. Oh iya yang si iya. itu yang Mislintat. Ya, Mislintat udah nggak ada lagi. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Edu sama Edu. Arteta. Oke. Ngerti nggak? Jadi kalau Arteta minta Edu pemain dipaksa datang, itu pemain akan datang karena duitnya ada. Artetanya nggak mau, merasa nyaman dengan tim ini, oke. Karena kan belakangan juga pas waktu Januari Lacazette lagi lumayan ada gol-golnya kan, walaupun mungkin nggak banyak Iya. golnya kan. Ya, lu tetap butuh Striker. kompetitor kan, Iya. agar mereka tetap punya daya saingnya. Lu kok, gue rasa gue suruh bersaing sama Nketiah berani gue di depan gawang, ngerti nggak? Ya, tapi kalau lawan Chelsea juga lagi ya kemarin di Liga menang sih ya. Cuman Chelsea kemarin baru sedih kan di Champions League tersingkir. Lu melihat Chelsea akan menang besar atau enggak nih, Fir? Lawan Menang Arsenal? besar apa enggak gitu? Menang besar atau enggak? Pilihannya dua itu. Pilihannya ya, cuma kan? 2. Karena kalau dia kan bilang diledakin kan, meremehkan banget. Ya kalau gue sih yakin. Sebenarnya tahun lalu Arteta tuh bisa menang lawan Iya, sebenarnya Chelsea di Stamford bener. Bridge. Kan Caranya, Derby London. iya dia main sama dia mirroring formasi 3 backnya si Chelsea dan Chelsea itu kadang dalam transisi menyerang kita lihat kemarin lawan Brentford, Betul. mereka bisa sebenarnya dieksploit posisi itu. Beberapa half space flank itu sebenarnya bisa dieksploitasi karena Brentford aja bisa gitu loh. Tapi apakah Arsenal punya pemain yang punya jaya jelajah seperti itu yang bisa, terutama mentality juga ya, mentality mereka juga lagi seperti apa sekarang? Apakah lagi rock bottom? Apakah Arteta bisa ngangkat mereka lagi setelah serangkaian hasil buruk di mana sebenarnya mereka overwhelming favorite gitu loh. Maksudnya lawan tim-tim yang seperti itu. Palace oke, mungkin susah, tapi Brighton sama Southampton itu udah wajib 3 point gitu loh, udah wajib. Nah, wajib di atas kertas. Tapi kita juga tahu bahwa lu kalah, ya contoh kembali lagi ke MU. MU sering kalah lawan 18, 19, 20, tapi menangnya lawan papan atas. Itu dulu. Sekarang udah enggak, Coach. Nggak usah ngomongin yang dulu. Era Ole masih ada, era Mourinho masih ada, era Rangnick udah kelar lah udah. Enggak, I mean it can happen. Gue sebagai fans Arsenal, of course gue minta nggak usah itu. Seri aja, gue traktir besok. Oke, kalau gitu gue dukung Arsenal sih. Traktir apa? Ngerti nggak? Traktir apa? Buka puasa lah Buka minimal. puasa gampang lah, salad stop lah. I mean,
seri aja untuk gue udah prestasi. Ngerti nggak? Karena melewati MU lagi dan Spurs kan. Sekarang tujuannya cuma itu ya, Bang. Jadi ya tujuannya cuma itu melewati menuju ke rank 4. Besar, Tapi ya. apalagi kalau menang gitu loh. Itu luar biasa. Cuman gue juga selalu gue ini fans yang realistis. Iya, Dan benar. gue tidak jujur aja gue nggak melihat sebuah titik terang untuk Arsenal bisa menang lawan Chelsea. Chelsea semenjak terpuruk 2 match lawan Madrid boleh nggak lolos. Iya, nggak lolos, tapi mainnya keren banget. mainnya bagus. Lawan Southampton Gila. luar biasa 3-4-3-nya. Iya. Jadi memang dari sisi permainan lagi meningkat. Iya. Gitu loh. Gimana Fir, lu prediksinya? Akan ada ya itu kejutan, kita bakal ditraktir atau akan ada kemenangan besar dari Kayaknya lu Chelsea? mulai pilih aja menu apa, lihat GoFood Nah iya gitu, udah milih pasti, aja. itu udah pasti. Gimana lu ngeliatnya lo? Itu ya? Ya gue sih bilang kemungkinan selalu ada, nggak mungkin lah, nggak ada kemungkinan. Ketahuan, ini Mungkin Mas coach- Haryo banget main aman ya. Lama, emang main aman jurnalis segitu. Tapi ya kalau lihat sekarang, I know akan susah banget, apalagi pemain-pemain Chelsea yang tadinya kita nggak anggap utuh ya, kayak Iya. si Mason Mount, kayak si Timo Werner, tiba-tiba mereka on On the form fire. of their Iya. lives gitu, Iya. pas banget. Bahkan ketemu timnya bapak ini, Iya. jadi kita apa boleh buat, gue sih mungkin masih lebih dekat ke Chelsea. Emang Haryo banget, gimana? Haryo banget ya ngomongnya. Siap Dan. Goreng. Oh iya, Aduh, gue pikir koreng, ada dalam sini korengan. Enggak, korengnya di sini. Yang kemarin diinjak tuh 3 kali sama orang yang sama. Bentar, kan gue selalu bilang sepak bola itu selalu ada Kemungkinan. elemen of surprise Iya, ya kan. kejutannya ada. Contoh Villarreal lawan Munchen, Munchen. ya kan. Kembali lagi ke Kejutan situ. dari netizen itu, Nah, Bang. gua harap sekarang kejutan ada juga. Tapi kalau realistis, ya Arsenal bukan kalah, dibantai Arsenal. Makanya sekarang gue enjoy aja MU dulu disikat. Ngerti Baru nggak? besok ya. Iya. Enggak lah, kalau dibantai sih kayaknya enggak. Nah, gue bilang dibantai. Bantai ya? Cuman semoga gue salah kali ini. Iya. Makanya gue berani. Seri aja udah luar biasa. Ada apa, Anabel? Ada Abel bukan. Bukan Anabel. Susan. Oh, Susan. Bisa ngomong gini-gini. Selama bulan puasa ini Ji, Nesa datang dengan info-info seputar dunia Islami. Oh. Padahal tuh udelnya tetep ya. Iya, kok Suka nggak confirm memang. tapi lagi bulan puasa kan, tapi ini masuk angin nggak Nggak perutnya? banyak yang nanyain udel Nesa gitu. Iya makanya, marah banget lagi bulan puasa. Kali ini ada berita yang datang dari wonderkidnya Barcelona, yaitu Ansu Fati, yang katanya Weh. dia sekarang lebih lebih apa namanya, religius. Wey. Nah, jadi Ya, waktu dia religius. cedera kayak sekarang ini, katanya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dia bisa lebih bersabar menerima semua kondisi dalam hidupnya. Berarti kalau datang ke Jakarta dia suka ikut acara yang ke Monas itu ya, rame-rame itu. Ngapain? Nah, ya Demo itulah itu. makanya. Ya itulah makanya. Lari pagi di Monas. Ngapain? Gitu. Jadi suka main bahaya dia ya, kayak stand up comedian sekarang ya. Jadi sekarang ini dia lebih banyak mendoakan dirinya dan keluarganya katanya. Iya, Gila iya. tuh. Cowok idaman banget gak tuh? Idaman banget. Udah kaya, ganteng, religius, gak kayak Panji. Udah ganteng tapi nyinyir. Julid. Jelek banget tuh. Dan gak kaya. Nggak kaya lagi. Tapi kan terkenal Panji. Siap Dan, lanjutin Dan. Oke, Masih ada thank you. bahasan. Ini belum selesai nih, masih ada. Nah, mumpung ngomongin waktu kita 3 menit nih, 3 menit ngomongin Barcelona yang akan meroket tanpa Messi. Ini mungkin akan selalu diungkit netizen kepada coach. Mungkin kalau coach kan bilang dalam 1 tahun 2 tahun ke depan, nggak musim ini. Tapi dia bilang musim ini progresnya udah bagus. Tapi kemarin kekalahan beruntun gitu pasca kemarin Frankfurt yang mengejutkan sampai sekarang lawan Cadiz, coach. Ya bisa, kalau gue bilang meroket bukan berarti nggak pernah kalah kan? Betul. Iya kan? Iya. Ini kan bagian dari proses. Ini bagian dari proses bahwa mereka sudah menang bagus, menang banyak, beruntun, dan sekali-sekali kalah dan main jelek. Ya, shit happens. Ya. Ngerti nggak? Cuman sekarang yang penting ya lo bisa bounce back atau enggak. Tapi lu kemarin sempat mengkritik Xavi kan? Kata lu bilang, ya ini Ya, layak dipecat. Xavi pun harus belajar. Lu kira Xavi tanpa kesalahan kan Ya. nggak mungkin, ya kan? Ya, ya. Xavi pun akan bikin banyak kesalahan, dari situ dia belajar. Ya. Nah, sekarang semoga ya Arsenal kayak begitu, 3 kali beruntun, lu belajar nggak? Lu bisa menang nggak lawan Chelsea? At least lu bisa nahan Chelsea nggak? Ya. Kalau lu bisa nahan Chelsea, artinya lu belajar dari kesalahan lu. Ya, yang oke. 3 kali beruntun itu. Artinya lu masih punya mental. Lawan Chelsea is a mentality game. Kenapa? Lu tahu MU lagi terseok-seok. Ya. Spurs kemarin menang, tapi Motivasinya. juga akan ada kalahnya, akan ketemu MU Iya, kan. iya, iya. Ini peluang Motivasinya. untuk meraih 1 poin atau 3 poin untuk memperkuat rank 4. Masalah apa? Gimana Gitu. Fir, lu ngeliat Barcelona kemarin lawan Cadiz
setelah lawan Frankfurt apa pukulannya sangat besar gitu moralnya? Pertama kalinya ya Barcelona kalah di Camp Nou secara beruntun Dua sejak kali. 2003, April 2003. Zamannya Van Gaal tuh 2003 ya? Zamannya Ronaldinho Eto'o kayaknya. Iya Van Gaal, Iya. enggak Setelahnya 2003 dong. belum ya? Rijkaard. Jadi iya, nah habis itu kekalahan ini menurut gue juga datang diperburuk dengan hal-hal yang terjadi di luar lapangan kan coach, yang Eintracht Frankfurt Ya. soal fansnya. Frankfurt yang bisa membeli tiket. Itu kan untuk salahnya fans tim. Barcelona sendiri, Iya, jual-jualin. absolutely. Itu Iya. sosio yang tolol yang pilih Bartomeu itu. Ya itulah, fans Barcelona yang model-modelnya kayak gitu kurang lebih lah. Kemudian yang masalah Pique sama Rubiales bocor. Iya. Oh iya, yang banyak banget. konfidensial. Sama Iya, kayak ini ya, banyak masalahnya. klik-kliknya ya di Barcelona ya. Banyak Nah, linknya. yang dilakukan Pique itu hal yang Iya, biasa. legal sebenarnya. Dia Iya. bilang pembelaan dia itu kan, Iya. dia bilang ini udah yang nggak legal tuh sebenarnya omongan gue ini bocor. Iya, betul. Nah, iya, itu maksudnya yang bocor itu kan. Tapi the fact bahwa dia harus maju ke depan, dia harus jelasin, dia harus gini-gini, sementara timnya sendiri lagi kesulitan. Ya. Yang kejadian kemarin, ya itu cuma nambah beban, nambah ini aja sih, nambah Artinya sialnya mereka Xavi aja masih sih. orang yang tepat ya menurut lo ya Oh, untuk iya. membawa. Iya, iya. Oke. Oh padahal lo sempat bilang kemarin pecat. Oh enggak, Enggak ya? itu kan bercanda. Oh karena gua marah bilang. aja ya, marah sesaat ya. Xavi pecat, Laporta pecat ya, nggak mungkin lah. Ya Xavi selevel Arteta atau lebih bagus nanti kita lihat seperti apa di musim depan Nggak ya. mungkin Waktunya level udah habis Arteta, nih. udah gila level Arteta. Hah? Oh ya, boleh kalian juga netizen boleh komen soal penampilan Nesa seperti apa? Enggak penampilannya Firzi lah, ngapain penampilan Nesa? Penampilan Ah, ini Firzi dia masuk, Kak. sebagai panit baru kita di DPI, apakah merindukan Mas Hari atau ini lebih bagus pada Mas Hari? Karena gue merasa emang 11-12 banget sama Mas Hari cara ngomongnya. Iya sih, Luar benar. biasa. Pujian hebat banget loh itu. Apa, datang Mas Aryo dari lo. tinggi banget ya? Mas Aryo tuh gini banget lah. Padahal kalau Mas Hari lagi nggak belajar kelihatan ngebleng-ngebleng juga. Gue Ini tahu kan. kalau Mas Hari. Ah, apaan lagi nih? Aduh, belum dong. Mana? Ale kemana? Ini makan jeruk yang ale-ale. Ini tanda tangannya langsung. Pak Wadi nanya lo udah ada di kantor nggak? Ada Pak. Oh, mau absen doang. Kirain istrinya yang nanya Pak Wandi. Aduh, bahaya banget. Kalau pas lagi di ini kok kenapa pusernya nggak kelihatan? Ini Kelihatan Ah, kelihatan memang. udah. kelihatan dikit. Udah lagi cocok lah sama suasana Ramadan kali ini ya. Oke. Saya lagi selak sama presenter lain. Oh iya, maaf. Udah Aduh. jangan cari gara-gara, ntar di unfollow loh. Iya, nanti kan. Udah di bawah follow. Ya nggak pokoknya bisa. inisialnya pakai B ya, tapi bukan yang banyak B-nya. Oke, kita tutup lah gini. Terima kasih banyak Jebret Tim yang Ya. udah nonton kita hari ini. Kita ramaikan lagi nanti hari Jumat. Iya, See itu dia. you. Sampai ketemu.